Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pendekatan atau strategi pembelajaran IPS dalam mata kuliah pengantar IPS. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama saya sendiri, yaitu Vidya Reski Ramadhani, kemudian ada Saudara Muhammad Naufal Al-Muflies, Saudara Suwardi, Saudari Hairun Nisya, Saudari Nur Aisyah, dan Saudari Rahmi. Sebelum masuk pada pembahasan pendekatan pembelajaran IPS, tahukah kalian apakah itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses. Sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan mencakup teoritis tertentu. Adapun fungsi pendekatan pembelajaran tersebut ialah sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Tujuan daripada pendekatan pembelajaran tersebut dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ialah mendukung tujuan ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial, ilmu-ilmu sosial tertentu, untuk menelaah lebih lanjut tentang lingkup utama kegiatan manusia, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang konsep-konsep tertentu dari suatu disiplin ilmu lainnya, untuk memberikan bahan yang lebih banyak dan lebih luas kepada ilmu pengetahuan sosial. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pendekatan pembelajaran. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kognitif. Pengertian pendekatan IPS menurut pendekatan kognitif yaitu istilah kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cognoscere, artinya mengetahui. Pendekatan kognitif adalah pendekatan yang menekankan pada bagaimana cara individu memberi respon yang dari sebuah masalah dengan cara mengorganisasikan data, memformulisasikan masalah, membangun konsep dan rencana, pemecahan masalah. Aspek-aspek yang termasuk kognitif adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan analisis, sintesis, dan evaluasi pendekatan kognitif. Ini menekankan pada bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungan dengan data, mengorganisasikan data, memformalisasikan masalah, membangun konsep dan rencana pemecahan masalah dengan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Tahu, pendekatan kognitif adalah suatu pendekatan menekankan pada kecakapan intelektual, dan adapun cara-cara metode pembelajaran IPS yang berlandaskan pendekatan kognitif. Salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan kognitif adalah latihan inquiry, yaitu metode pembelajaran inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan suatu masalah dengan terhadap kenyataan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Penerapan ini lebih mementingkan pada penyelidikan yang bersifat bebas tetapi terarah dan sistematis. Metode latihan inquiry didasarkan atas terjadinya konfrontasi guru intelektual. Guru memulainya dengan mengajukan suatu situasi teka-teki kepada siswa untuk dipecahkan atau diselesaikan. Guru dalam kegiatan ini
harus mampu menyajikan peristiwa-peristiwa yang membangkitkan siswa untuk terjadinya konfrontasi intelektual tersebut. Dan adapun tahap-tahap penerapan metode latihan inquiry adalah ada 5. Yang pertama itu menyajikan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data dan verifikasi data. Yang ketiga, mengumpulkan unsur baru. Yang keempat, merumuskan penjelasan. Yang kelima, menganalisis terhadap proses inquiry. Pertama yang saya jelaskan itu pendekatan sosial menekankan kecakapan individu atau berhubungan dengan orang lain atau masyarakat dan dapat memasukkan perhatian pada gejala sosial yang muncul. Salah satunya itu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan sosial yang akan diambil sebagai contoh adalah inquiry sosial. Ketika proses inquiry sosial itu berlangsung, guru harus berperan sebagai pembimbing. Dan dalam membimbing peserta didik, guru janganlah sebagai pemberi perintah, akan tetapi sebagai pemberi motivator dan selektor. Nah, pendekatan sosial itu lebih mengutamakan individu dengan masyarakat dan dapat memusatkan perhatian kepada proses sosial yang merupakan negosiasi sosial. Kedua, cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS. Berdasarkan pendekatan sosial itu, adapun tahap-tahap yang akan saya jelaskan yaitu pertama, tahap orientasi, yaitu peserta didik dengan bantuan guru mengambil dan menerapkan masalah sosial yang dijadikan pokok pembahasan. Kedua, tahap hipotesis, yaitu sebagai acuan dalam usaha pemecahan masalah. Adapun hipotesis yang baik harus memenuhi syarat berikut ini. Pertama yaitu valid atau sahih, yaitu memuji apa yang seharusnya dipuji. Bagian B, kompatibilitas, yaitu adanya kesesuaian antara hipotesis dengan pengalaman sisa baru atau guru telah diperoleh sebelumnya. Bagian C, mempunyai hubungan dengan peristiwa yang terjadi dapat diadakan pembuktian. Ketiga, tahap definisi. Peserta didik mengadakan pembahasan mengenai pengertian istilah yang terdapat pada hipotesis. Keempat yaitu tahap eksplorasi, yaitu peserta didik mengadakan pengujian hipotesis dengan logika, deduksi, dan mengembangkan hipotesis dengan implikasi dan asumsi-asumsinya. Kelima, tahap pembuktian hipotesis. Peserta didik melakukan pembuktian dengan jalan melakukan pengumpulan data melalui metode pengumpulan data sesuai dengan masalah yang dibahas. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. A. Pengertian pendekatan personal. Pendekatan personal ini lebih menekankan pada proses yang membantu individu dalam membentuk dan mengorganisasikan kenyataan-kenyataan yang kompleks. Keberadaan siswa dalam kelompok banyak mempunyai arti untuk mengenal dirinya sebagai pribadi sehingga dapat menghasilkan hubungan interpersonal yang cukup tinggi. B. Cara merancang metode pembelajaran berdasarkan pendekatan personal. Salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan personal yaitu metode pertemuan kelas. Hal ini dikarenakan dua asumsi. Pertama, kebutuhan dasar manusia, yaitu cita dan harga diri. Kedua, hubungan antar manusia. Teori Glasser. Metode pertemuan kelas ini dilihat dari fokus pembicaraan dalam diskusi. Menurut Glasser dibedakan menjadi 3 tipe. 1. Tipe pertemuan pemecahan sosial. 2. Tipe pertemuan terbuka. 3. Tipe pertemuan terarah dan terbuka. Langkah-langkah penerapan metode pertemuan kelas adalah 1. Menciptakan iklim yang mengundang ketertiban. Tugas guru yaitu A. Menyajikan masalah untuk diskusi. B. Menyelesaikan pendapat siswa tanpa merendahkan dan penilaian. 2. Menyajikan masalah untuk diskusi. Tugas guru yaitu A. Mengajukan masalah. B. Mengemukakan masalah. C. Mendeskripsi masalah. D. Mengidentifikasi konsekuensi. E. Mengidentifikasi norma sosial. 3. Mengembangkan perkembangan nilai pribadi. 4. Mengidentifikasi alternatif tindakan.
5. Merumuskan kesepakatan. 6. Perilaku tindak lanjut. C. Penerapan metode pembelajaran IPS, pendekatan modifikasi personal. Contoh, kurikulum SD kelas 5 semester 2, kompetensi dasar, kemampuan memahami perjuangan para tokoh dalam melawan penjajah dan tokoh-tokoh pergerakan nasional. 2. Pokok bahasan, materi pokok, perjuangan melawan penjajah dan pergerakan nasional Indonesia. 3. Hasil belajar. A. Mengidentifikasi tokoh-tokoh penting pergerakan nasional dan tokoh-tokoh pejuang setempat. B. Mengidentifikasi peranan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dalam mempersatukan Indonesia. Pendekatan ekspositori. Metode pembelajaran ekspositori adalah metode pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. A. Karakteristik pembelajaran ekspositori. Terhadap beberapa karakteristik metode pembelajaran ekspositori diantaranya: 1. Metode pembelajaran ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, artinya berurut secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh sebab itu, sering orang mengidentifikasikannya dengan ceramah. 2. Materi pembelajaran yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. 3. Tujuan utama pembelajaran ekspositori adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara mengungkap kembali yang telah diuraikan, materi yang telah diuraikan. B. Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori, yaitu: 1. Berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran justru itulah yang harus menjadi pertimbangan dalam penggunaan strategi ini. 2. Prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seorang guru kepada seorang siswa. 3. Prinsip persiapan. Siswa dapat menerima informasi sebagai simulasi yang kita berikan. Terlebih dahulu kita harus memosisikan mereka dalam keadaan siap, baik keadaan fisik maupun psikis, untuk menerima pelajaran. C. Langkah-langkah pelaksanaan metode ekspositori. Ada beberapa langkah dalam penerapan metode ekspositori, yaitu: 1. Persiapan, preparation. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi. Pendekatan modifikasi. Pengertian pendekatan modifikasi. Perilaku ciri pendekatan ini adalah adanya kecenderungan memecah tugas-tugas belajar menjadi sejumlah perilaku yang kecil atau langkah-langkah yang kecil dan berurutan. Mengajar pada dasarnya adalah mengusahakan terjadinya perubahan dalam perilaku peserta didik, dan perubahan perilaku tersebut harus dapat diamati. Rumpuan pendekatan perilaku meliputi yaitu pendekatan pengelolaan kontingensi, pendekatan mawas diri, pendekatan relaksi, pendekatan reduksi stres, pendekatan assertive training, pendekatan direct training. Cara merancang metode pembelajaran IPS di SD berdasarkan pendekatan modifikasi perilaku. Salah satu pendekatan modifikasi perilaku ini adalah mawas diri atau model mengajar pengendalian diri. Model ini ada 5 tahap. Yang pertama, tahap pengenalan prinsip tingkah laku peserta didik dapat memahami kesulitan yang dihadapi. Kedua, tahap menetapkan data dasar, menetapkan rancangan, perilaku, dan respon yang sesuai atau tidak. Ketiga, tahap menyiapkan program yang realistis, menyusun program realistis dan seimbang. Keempat, tahap pelaksanaan program, melaksanakan program yang disusun. 5. Tahap evaluasi dan tindak lanjut, melakukan penilaian dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Menerapkan pengguna metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan modifikasi perilaku. Untuk menerapkan penggunaan metode ini, diambil contoh materi dari GBPP IPS Sekolah Dasar kelas 5 semester 2. Kompetensi dasar 10. Kemampuan memahami perjuangan para tokoh dalam melawan penjajah dan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Kedua, materi pokok pendudukan Jepang di Indonesia.
Ketiga, hasil belajar mendeskripsikan penduduk Jepang di Indonesia. Keempat, indikator atau uraian materi. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan mengenai materi pendekatan pembelajaran IPS, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan sangat penting bagi guru karena guru dalam mata pelajaran IPS, selain berfungsi sebagai manajer kelas dan fasilitator belajar juga menjadi aktor sosial. Oleh karena itu, dengan mempelajari berbagai jenis pendekatan ini dapat menambah percaya diri seorang guru untuk melaksanakan tugas sebagai guru IPS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pergi Ketupian bersama Sang Kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.